والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Press rilis Dr. Zakir Naik, seruan tulus kepada para pemimpin Muslim di seluruh dunia. And I thought that this will surely be the case. In November, the same government says that the Muslim personal law in India should be abolished. You know, India has a Muslim personal law. Muslims can follow the law in inheritance and marriage, etc. All the Muslims are going through the larger numbers. Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. Ne katliamı bu? Müslüman katliamı yok. Saya mau tanya umat Islam, saudaranya di India dibantai, terima atau tidak? Saudaranya di India dibunuh, terima atau tidak? Saudaranya di India jatuh nyawanya, terima atau tidak? Siap perjuangkan saudara-saudara kita. Saudara, selama muslimin muslimat tidak diperlakukan dengan baik di India, maka selama itu pula bendera India tidak boleh berkibar di kedutaannya di Indonesia, saudara. Takbir! আল্লাহ নবীর ঘোষণা, গোটা ভারতে এক মহাযুদ্ধ হবে, সে যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ইসলামের হবে। Press rilis Dr. Zakir Naik, seruan tulus kepada para pemimpin Muslim di seluruh dunia. Saudara-saudari Muslim kami di Delhi, India, disiksa, dibunuh dan dilecehkan secara seksual karena mengadakan protes damai terhadap undang-undang amandemen kenegaraan yang tidak adil. Orang-orang Muslim dipukuli sampai wajah mereka berlumuran darah tanpa bisa dikenali dan dipaksa untuk meneriakkan slogan-slogan Hindu ketika mereka berbaring di tanah, menggeliat kesakitan. Video-video kekejaman telah muncul, menunjukkan bahwa penganiayaan pada kenyataannya disetujui oleh negara. Gerombolan pria Hindu terlihat melemparkan batu ke arah warga Muslim mereka, dibantu oleh polisi dan mencambuk tanpa ampun. Sementara teriakan Jai Sri Ram bergema di udara. Bau kekerasan ada di mana-mana. Lebih dari 20 Muslim telah terbunuh dengan korban tewas terus meningkat dan lebih dari 100 lainnya terluka oleh peluru. Tidak berlebihan untuk ini menyebutnya sebagai pembantaian yang diatur pemerintah. Negara berusaha menghancurkan keharmonisan selama puluhan tahun antara umat Hindu dan Muslim di India. Tetapi dengan beberapa warga Hindu yang tidak berprasangka berdiri dalam solidaritas dengan Muslim yang teraniaya, rencana ini menjadi bumerang. Orang-orang dari semua agama dan etnis berkumpul untuk mengutuk kekerasan yang tidak masuk akal ini. Seorang wanita Muslim hamil ditemukan terbaring tak sadarkan diri di tanah. Tubuhnya berlumuran darah setelah dipukuli oleh polisi saat dalam perjalanan untuk menjemput putrinya dari sekolah. Seorang ibu dipaksa untuk menonton sementara massa membakar rumahnya dengan bayinya yang berusia 9 bulan di dalam. Jeritan kesedihannya akan terus bergema di atas sisa-sisa anaknya yang hangus. Pemimpin Muslim yang terhormat, kekejaman India telah membentuk bekas luka yang jelek di wajah kemanusiaan. Tapi yang jauh lebih mengerikan daripada penindasan India terhadap minoritas Muslimnya adalah keheningan memekakkan telinga kita dengar dari seluruh dunia. Ketidakpedulian kita sebagai umat Muslim hingga penderitaan yang ditahan oleh rakyat kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, rahmat dan kasih sayang mereka satu sama lain adalah tubuh. Ketika ada anggota badan sakit, seluruh tubuh bereaksi menderita dan demam. Sahih Al-Bukhari, volume 8, hadis 6011. Ia juga berkata, seorang Muslim adalah saudara dari Muslim lainnya. Dia tak boleh menindas dia dan tidak pula meninggalkannya sedang tertindas. Sahih Muslim, volume 6, hadis 6541. Untuk tetap diam sementara saudara-saudara kita dianiaya adalah meninggalkan mereka. Berdiri di sela-sela sementara hal itu terjadi adalah menjadi mitra dalam kejahatan. Pemimpin Muslim yang terhormat, dengan kekuasaan datang tanggung jawab.
Jangan lupa bahwa setiap dari kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang telah Dia berikan kepada kita. Bahwa setiap orang harus melakukan apapun yang ada dalam kemampuan kita untuk membela orang-orang yang tertindas. Mari kita tidak lupakan prinsip keadilan kita dan jangan menjual akhirah kita dengan harga yang sedikit di dunia ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Tinggi. Orang-orang yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi, mendirikan sholat, maka bersedekah, menyuruh orang-orang yang benar dan melarang orang-orang yang zalim, dengan Allah bertumpu di akhir segala urusan. Al-Quran, Juz 22, ayat 40-41. Survei mengatakan, mayoritas polisi India anggap wajar Muslim diserang. Polisi India ramai-ramai pukuli pelajar Muslim yang sedang belajar di perpustakaan. Beredar tangkapan layar pemberitaan dengan narasi kepolisian India memukuli pelajar Muslim di dalam perpustakaan. Dari tangkapan layar itu tampak sebuah foto sejumlah pria menggunakan pakaian loreng sedang merangsek masuk ke dalam suatu ruangan. Adalah akun Facebook Asma Nur Cahya yang mengunggah tangkapan layar artikel dari pilarbangsa.info dengan judul Polisi India ramai-ramai pukuli Muslim yang sedang belajar di perpus. Akun ini menambah tanggapan atas tangkapan layar tersebut. Ia menyatakan keheranan. Entah apa yang merasukinya, ujarnya. Sejak diunggah pada Senin 17 Februari 2020, banyak mendapatkan respon dari warganet terdiri dari 188 emotikon, diantaranya kemarahan dan kesedihan, 68 komentar dan dibagikan sebanyak 50 kali. Dan sebentar lagi India akan kena azab. Begitulah kata akun Agus Yatna Supriyatna dalam kolom komentar unggahan tersebut. Sementara akun Muzami juga menuliskan, wah, sama kayak komunis. Dan yang terakhir adalah kata akun Arshila Romesa Farzana, Corona yang akan menghentikan kalian, wahai India laknat. Sebuah studi menyatakan, polisi di India menunjukkan sikap biasa yang sangat signifikan terhadap Muslim. Sebagian besar personel polisi yang diwawancarai mengatakan, mereka merasa Muslim cenderung melakukan kejahatan. Laporan tersebut dirilis berdasarkan hasil survei terhadap 12.000 personel polisi di 21 negara bagian India. Dalam survei tersebut, 1 dari 3 polisi menganggap kekerasan massa yang menyerang Muslim di India terkait penyembelihan sapi merupakan hal yang wajar. Laporan itu diterbitkan di tengah kekhawatiran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan kelompok hak asasi manusia terhadap peningkatan pelecehan dan kekerasan kepada Muslim di India. Hal itu terutama setelah Partai Nasionalis Hindu, yakni Partai Bharatiya Janata, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi mengambil alih kekuasaan pada 2014 lalu. Laporan penelitian yang diberi judul The Status of Policing in India Report, Police Adequacy and Working Condition menemukan 14% polisi yang disurvei percaya bahwa Muslim cenderung melakukan kejahatan, sementara 36% merasa anggota komunitas agama punya kecenderungan melakukan hal yang sama. 35% personil merasa sebagian besar dan agak digabungkan bahwa adalah wajar bagi massa untuk menghukum pelakunya dalam kasus penyembelihan sapi. Beberapa temuan itu sangat mengejutkan, ujar salah satu peneliti, Manjes Rana, dilansir Al Jazeera pada Kamis 29 Agustus lalu. Studi itu, penelitian menemukan 60% dari mereka yang disurvei percaya migran dari negara lain lebih cenderung melakukan kejahatan. Rana mengatakan survei itu bukan hanya persepsi polisi saja, tapi bisa juga menjadi persepsi dari masyarakat. Para peneliti menggambarkan survei yang dilakukan selama 1 tahun tersebut mencakup persepsi polisi tentang berbagai masalah, termasuk kondisi kerja, sumber daya, dan hambatan untuk menyelidiki kejahatan. Hampir sepertiga dari responden mengatakan, tekanan dari politisi menjadi hambatan utama untuk menyelidiki kejahatan. Sementara mayoritas dari 72% mengatakan, mereka menghadapi tekanan politik dalam penyelidikan yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Studi itu menemukan lebih dari sepertiga personel polisi lebih suka memberikan hukuman kecil untuk pelanggaran kecil daripada pengadilan hukum. Sementara 1 dari 5 polisi menyatakan membunuh penjahat berbahaya lebih baik daripada pengadilan hukum.
Sejak Partai Bharatiya Janata berkuasa, orang-orang Muslim di India kerap mendapatkan kekerasan karena persoalan daging sapi atau menyembelih sapi. Umat Hindu menganggap sapi merupakan binatang yang suci. Modi juga berulang kali mengatakan, pihak berwenang harus menghukum warga sipil yang melakukan kekerasan dengan motif melindungi sapi. Namun para pengkritik mengatakan pemerintah Modi belum berbuat cukup banyak untuk menuntut para tersangka.